Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang baru setiap pagi kepada kami semua. Berkatilah di dalam kami membaca dan merenungkan firman, supaya dari dalamnya kami boleh bertumbuh iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman yang diambil dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik, dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat pertama dari Rasul Paulus kepada Timotius yang disebut sebagai anak rohaninya. Bagian pertama adalah pembukaan salam, lalu dilanjutkan dengan penjelasan tentang eh, pengajaran yang sesat. Lalu Rasul Paulus bicara mengenai kasih karunia Allah. Kemudian dalam ayat 18 sampai ayat 20 ini dijelaskan tentang tugas Timotius. Hanya 3 ayat, tetapi memiliki hal yang penting di dalam. Yang pertama, ayat 18 dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik, dengan iman dan hati nurani yang murni. Rasul Paulus mengingatkan tentang panggilan pilihan Tuhan kepada Timotius sesuai dengan apa yang dinubuatkan, supaya dia dikuatkan dan memperjuangkan perjuangan yang baik itu. Seorang penafsir menulis bagian ini sebagai suatu peperangan rohani. Oleh sebab itu, dia harus memperjuangkan dengan perjuangan yang baik, dengan iman dan hati nurani yang murni. Kita tahu bahwa ketika kita memperjuangkan dengan perjuangan yang baik, dengan iman, maka itu tidak terlepas dari firman, karena firmanlah yang menumbuhkan iman dan hati nurani yang murni, yaitu kita menjaga supaya bukan digerakkan oleh keinginan daging kita atau perasaan kita semata, tetapi mengacu kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian dikatakan beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi ketika seseorang tidak menjaga hati nurani yang murni itu, maka dia akan dipengaruhi oleh keinginan daging sendiri, sehingga apa yang dia sampaikan tidak mengacu kepada firman mengenai, tetapi ya melainkan perasaannya sendiri atau keinginannya sendiri, dan ini sangat berbahaya. Lalu Rasul Paulus mengambil 2 nama sebagai contoh, dikatakan di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Itu tertulis dalam ayat 20. Siapakah Himenius ini? Di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan, firman Tuhan berkata, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi ada banyak pengajar seperti Himenius dan Filetus yang menyimpang dari kebenaran, lalu mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan firman, karena mereka merasa mereka diberikan nubuat
dari Tuhan. Perasaan dianggap sebagai suatu nubuat yang mereka terima dari Tuhan, sehingga pengajaran mereka menyimpang dari firman itu sendiri. Nama yang kedua adalah Alexander. Ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 14 sampai 15 yang mengatakan, Alexander tukang tembaga itu telah berbuat jahat terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika seseorang bersandar kepada hati nurani yang tidak murni, maka yang menjadi pondasi dalam hidup dan pengajarannya bukanlah firman Tuhan itu sendiri. Di sini orang itu dapat mengatasnamakan Tuhan atau nubuat yang dari Tuhan atau firman yang dari Tuhan, tetapi itu adalah perasaannya sendiri atau hati nurani yang tidak murni itu yang dipengaruhi oleh keinginan daging sendiri sehingga pengajarannya tidak mengacu kepada firman, melainkan pengajaran yang menyesatkan. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus dan menjadi tugas Timotius untuk sungguh-sungguh berjuang satu peperangan rohani yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni, sehingga pengajaran kebenaran firman yang murni itulah yang harus diajarkan. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai renungan kita, marilah kita sungguh-sungguh taat kepada firman, karena dari firmanlah timbul iman, dan kita menjaga hati nurani kita yang murni dengan kehidupan kudus di hadapan Tuhan dan takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak mengatasnamakan Tuhan, padahal itu adalah keinginan kita sendiri. Dan kita mengajarkan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata mereka diserahkan kepada iblis dan pada dasarnya mereka tidak melakukan sesuai kehendak Tuhan, melainkan mereka melakukan pelayanan berdasarkan dan sama dengan apa yang dilakukan oleh si iblis itu sendiri. Waspadalah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, anugerahmu, pimpin supaya kami hidup dengan iman dan dengan hati nurani yang murni, sehingga kami boleh tetap waspada dan berjaga-jaga, melayani dalam perjuangan rohani, peperangan rohani yang benar, dan kami boleh meninggikan nama Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.